Bayangkan zona nyaman seperti sofa empuk yang sudah lama Anda gunakan. Duduk di sana rasanya enak, hangat, dan malas. Tapi, masalahnya, terlalu lama di sofa itu akan membuat Anda lupa bahwa dunia di luar sana penuh dengan peluang. Zona nyaman memang terasa aman, tetapi sebenarnya ia adalah jebakan halus yang membuat Anda diam di tempat, jauh dari potensi terbaik Anda. Secara psikologis, manusia memang cenderung mencari kenyamanan. Tapi apa jadinya kalau kenyamanan itu justru merampas kesempatan Anda untuk berkembang? Psikologi etis mengajarkan bahwa discomfort, alias rasa tidak nyaman, adalah langkah pertama menuju perubahan. Ini bukan berarti Anda harus sengaja mencari penderitaan, tetapi menghadapi sedikit ketidaknyamanan adalah tanda bahwa Anda sedang tumbuh. Jadi mari kita telusuri 7 trik psikologi yang ampuh untuk membunuh zona nyaman ini. Siap? Jangan khawatir, ini bukan tentang mengubah hidup Anda dalam semalam, tapi tentang memulai langkah kecil yang punya dampak besar. Ingat, ketidaknyamanan bukan musuh Anda. Sebaliknya, ia adalah sekutu yang tak terduga untuk membawa Anda menuju versi terbaik dari diri Anda. Siapa bilang ketakutan selalu buruk? Sebenarnya, ketakutan itu seperti bumbu pedas. Kalau dipakai dengan pas, rasanya mantap. Tapi kalau kebanyakan, ia bisa bikin keringat dingin. Ketakutan sering dianggap sebagai penghalang, padahal jika Anda mengolahnya dengan bijak, ia bisa menjadi bahan bakar yang mendorong Anda keluar dari zona nyaman. Ada yang namanya paradoks ketakutan. Ketakutan bisa melumpuhkan, tapi juga bisa menyuntikkan energi besar untuk bertindak. Misalnya, ketakutan akan kehilangan kesempatan, waktu, atau bahkan potensi diri Anda yang terbaik. Disinilah prinsip loss aversion bekerja. Rasa takut kehilangan biasanya jauh lebih kuat daripada keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Coba pikirkan, apa yang sebenarnya Anda pertaruhkan jika terus-terusan nyaman di tempat Anda sekarang? Tuliskan 3 hal yang paling Anda takutkan akan hilang jika Anda tidak bergerak. Mungkin itu karier impian, kebahagiaan sejati, atau bahkan kesehatan Anda. Lalu luangkan waktu sebentar untuk membayangkan skenario terburuk. Bayangkan Anda tetap diam di tempat selama 5 atau 10 tahun ke depan. Bagaimana rasanya? Menakutkan, kan? Nah, gunakan rasa takut itu untuk memicu urgensi. Ketakutan, kalau dirangkul dengan benar, bisa jadi pengingat paling tajam bahwa waktu terus berjalan dan Anda punya pilihan, tetap diam atau melangkah maju. Jadi, sekarang saatnya berhenti menghindar dan mulai bertindak. Ketakutan Anda tidak menghalangi Anda. Itu sebenarnya memberi Anda dorongan ekstra untuk keluar dari tempat nyaman. Pernah merasa galau karena tindakan Anda bertolak belakang dengan apa yang Anda percaya? Selamat, Anda baru saja bertemu dengan yang namanya disonansi kognitif. Ini adalah ketidaknyamanan mental yang terjadi ketika ada jarak antara keyakinan dan tindakan Anda. Meskipun tidak enak, ketidaknyamanan ini sebenarnya adalah alarm yang menyuruh Anda untuk berubah. Misalnya, Anda percaya bahwa olahraga itu penting, tapi setiap pagi malah memilih menekan tombol snooze di alarm Anda. Hasilnya, perasaan bersalah muncul, dan otak Anda mulai mencari cara untuk mengurangi ketidaksesuaian itu. Caranya, mulai bergerak. Ketidaknyamanan ini, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi kekuatan pendorong untuk keluar dari zona nyaman. Mulailah dengan langkah kecil. Kalau takut berbicara di depan umum, cobalah untuk sekadar berbicara di rapat kecil. Kalau merasa canggung di lingkungan baru, mulailah dengan menyapa seseorang yang Anda temui setiap hari. Tindakan-tindakan kecil ini menciptakan ketidaksesuaian yang sehat, memaksa Anda keluar dari pola lama, dan mulai merangkul yang baru. Efek jangka panjangnya luar biasa. Ketidaknyamanan ini seperti otot yang sedang dilatih. Semakin sering Anda melakukannya, semakin kuat Anda jadinya. Jadi, saat Anda merasa tidak nyaman karena perbedaan antara keyakinan dan tindakan, jangan buru-buru menghindar. Itu tanda bahwa Anda sedang tumbuh dan bergerak ke arah yang lebih baik. Ucapkan selamat tinggal pada stagnasi dan sambut disonansi sebagai teman baru Anda. Pernah perhatikan bagaimana sesuatu yang langka tiba-tiba terasa jauh lebih berharga?
Contohnya, diskon besar-besaran yang hanya berlaku hari ini saja. Rasanya mustahil untuk tidak tergoda. Nah, prinsip yang sama berlaku untuk hidup Anda. Ketika Anda memberi batas waktu atau menciptakan kelangkaan, Anda otomatis meningkatkan fokus dan urgensi. Mengapa ini bekerja? Otak kita cenderung malas kalau merasa punya waktu tak terbatas. "Ah, nanti aja," adalah kalimat favorit saat tenggat waktu tidak terlihat. Tapi coba tetapkan batas yang jelas, otak Anda langsung menyalakan mode fight or flight. Tiba-tiba, semua terasa lebih mendesak dan penting. Jadi mulailah dengan tujuan kecil yang punya tenggat waktu. Misalnya, saya akan menyelesaikan membaca 10 halaman sebelum makan siang. Atau, dalam seminggu ini, saya harus mencoba satu hal baru. Dengan tugas mikro seperti ini, Anda tidak hanya merasa lebih produktif, tapi juga membangun momentum. Untuk memperkuatnya, bagikan komitmen Anda dengan seseorang yang Anda percaya. Katakan kepada teman Anda bahwa Anda akan mulai olahraga 3 kali seminggu, lalu minta mereka memantau progres Anda. Akuntabilitas ini seperti alarm tambahan yang menjaga Anda tetap di jalur. Jadi, jangan biarkan waktu terasa seperti sumber daya tak terbatas. Ciptakan kelangkaan, tetapkan batas, dan lihat bagaimana produktivitas serta fokus Anda melonjak. Ingat, dunia ini penuh peluang, tapi Anda hanya punya waktu terbatas untuk mengejarnya. Cermin bukan hanya untuk melihat wajah Anda di pagi hari sambil mengecek apakah rambut sudah rapi. Cermin juga bisa jadi alat untuk merevolusi cara Anda berbicara dengan diri sendiri. Dialog internal, Anda itu penting banget. Ibaratnya, apa yang Anda katakan pada diri sendiri bisa menentukan apakah Anda bangkit atau malah menyerah. Pikirkan begini, kalau Anda terus-menerus bilang, "Aku nggak bisa," atau "Ini pasti gagal," lama-lama otak Anda mulai mempercayainya. Sebaliknya, kalau Anda mengubah kritik itu menjadi dorongan, hasilnya akan luar biasa. Misalnya, ubah, "Aku nggak cukup pintar," menjadi "Aku masih belajar dan bisa berkembang." Praktikkan kebiasaan ini dengan berdiri di depan cermin setiap pagi. Lihat diri Anda, tersenyum, walaupun awalnya terasa aneh, dan katakan sesuatu yang positif. Contohnya, "Hari ini, aku akan menghadapi tantangan dengan percaya diri," atau "Aku layak mendapatkan hal baik dalam hidupku." Kalimat sederhana ini, kalau diulang-ulang, bisa menguatkan pola pikir pertumbuhan dan menumbuhkan rasa percaya diri. Jangan anggap remeh kekuatan ini. Kata-kata positif yang Anda berikan pada diri sendiri bukan hanya memengaruhi suasana hati, tapi juga menciptakan momentum untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Jadi mulai sekarang, jadikan cermin sebagai sahabat Anda, bukan hanya untuk memperbaiki penampilan, tapi juga untuk menyegarkan pikiran dan membangun semangat baru. Siapa sih yang nggak suka hadiah? Otak kita seperti anak kecil yang langsung semangat begitu diberi iming-iming sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini adalah cara brilian untuk menipu diri sendiri agar menikmati tantangan. Hubungkan setiap usaha yang Anda lakukan dengan rasa pencapaian atau hadiah kecil. Kenapa ini efektif? Karena otak kita sangat responsif terhadap dopamin, hormon kebahagiaan yang muncul ketika kita merasa puas. Jadi, daripada melihat tantangan sebagai beban, coba pikirkan sebagai permainan dengan hadiah di akhir levelnya. Misalnya, setelah Anda menyelesaikan tugas besar, manjakan diri dengan secangkir kopi favorit atau episode serial yang Anda suka. Strateginya sederhana. Pecah tantangan besar menjadi tugas-tugas kecil. Tentukan hadiah kecil untuk setiap pencapaian. Misalnya, selesai menulis laporan dapat ngemil coklat. Selesai olahraga dapat main game 15 menit. Fokus pada rasa kepuasan saat mencapai target, bukan pada kesulitannya. Dengan begitu, otak Anda akan mulai mengasosiasikan ketidaknyamanan dengan hal-hal menyenangkan. Tantangan tidak lagi terasa berat, tapi jadi sesuatu yang Anda cari karena ada hadiah di ujungnya. Lama-lama, kebiasaan ini akan tertanam, dan Anda akan mendapati diri Anda menikmati proses, bukan hanya hasilnya. Jadi mulai sekarang, jadikan diri Anda seperti pemain dalam game seru. Setiap level punya tantangan, tapi juga punya hadiah yang menunggu. Siap menaikkan level hidup Anda? Let's play!
Hidup itu nggak selalu berjalan sesuai rencana, dan jujur aja, itulah yang bikin hidup menarik. Tapi banyak dari kita malah terobsesi ingin mengendalikan segalanya. Akibatnya, stres, cemas, dan akhirnya kelelahan sendiri. Solusinya, latih diri untuk menikmati kekacauan, tapi dengan cara yang terkendali. Kekacauan terkendali adalah seni menempatkan diri dalam situasi yang agak tak pasti, tapi tetap bisa dikelola. Ibaratnya, Anda nggak langsung melompat ke samudera dalam, tapi mulai dengan mencelupkan kaki di kolam yang beriak. Contohnya, coba rute baru saat pulang kerja, pelajari keterampilan yang belum pernah Anda coba sebelumnya, atau tambahkan sedikit spontanitas dalam rutinitas Anda. Mengapa ini penting? Karena hidup itu seperti naik roller coaster. Kalau semuanya terlalu stabil, Anda nggak akan merasakan sensasi serunya. Dengan membiasakan diri pada ketidakpastian kecil, Anda jadi lebih fleksibel, adaptif, dan percaya diri menghadapi hal-hal tak terduga. Manfaatnya? Anda tidak hanya merasa lebih hidup, tapi juga lebih tangguh. Ketika hal besar di luar kendali muncul, Anda nggak panik karena sudah terbiasa menghadapi ketidakpastian dalam dosis kecil. Jadi izinkan diri Anda mencoba sesuatu yang baru, bahkan jika itu terasa aneh atau menantang. Anggap saja seperti menari di tengah hujan, mungkin basah, tapi juga membebaskan. Siap membuka diri untuk kekacauan yang penuh pelajaran? Ayo, mulai dengan satu langkah kecil hari ini. Pernah merasa takut akan sesuatu yang ternyata nggak semenakutkan itu saat benar-benar dijalani? Yup, itu karena ketakutan seringkali lebih besar di pikiran daripada di kenyataan. Desensitisasi adalah teknik sederhana untuk mengecilkan rasa takut tersebut dengan cara menghadapinya secara bertahap, kayak menyelam perlahan ke air dingin, bukan langsung terjun. Bayangkan Anda takut berbicara di depan umum. Jangan langsung membayangkan harus pidato di stadion penuh orang. Mulailah dari langkah kecil, berlatih bicara sendiri di depan cermin, lalu coba berbicara di depan teman dekat, dan perlahan tingkatkan tantangannya. Inilah yang disebut tangga ketakutan. Langkah-langkahnya: 1. Identifikasi ketakutan Anda. Misalnya, takut memulai percakapan dengan orang baru. 2. Buat tangga kecil. Mulailah dari hal paling sederhana, seperti tersenyum pada orang asing, lalu naikkan level ke obrolan santai, hingga akhirnya Anda nyaman dengan percakapan yang lebih panjang. 3. Rayakan kemenangan kecil. Setiap langkah yang Anda lewati adalah bukti keberanian, jadi beri diri Anda penghargaan. Desensitisasi bekerja karena setiap kali Anda mengatasi langkah kecil, otak Anda mulai memahami bahwa ketakutan itu tidak seburuk yang dibayangkan. Ini seperti mengecilkan volume alarm yang tadinya terlalu keras di kepala Anda. Hasilnya, Anda menjadi lebih percaya diri dan semakin berani menghadapi hal-hal yang dulu terasa menakutkan. Dan, siapa tahu, suatu hari nanti Anda malah merasa tertantang untuk melompat ke zona yang dulu Anda hindari. Jadi, siapkan tangga ketakutan Anda dan mulailah memanjat menuju keberanian. Zona nyaman itu seperti sofa empuk yang bikin betah berlama-lama. Tapi, Anda tahu apa yang terjadi kalau duduk terlalu lama. Lama-lama, tubuh kaku, otot melemah, dan pikiran tumpul. Itulah kenapa zona nyaman sebenarnya lebih mirip jebakan manis. Terasa aman di awal, tapi merugikan dalam jangka panjang. Tapi kabar baiknya, Anda nggak harus keluar dari sana sekaligus. Mengubah hidup itu bukan soal lari sprint, melainkan perjalanan maraton dengan langkah kecil, tapi konsisten. Ketujuh strategi yang kita bahas sebelumnya adalah alat yang bisa Anda gunakan untuk membongkar tembok zona nyaman, sedikit demi sedikit. Apakah memulai itu sulit? Tentu saja. Tapi begini, memulai adalah bagian paling penting dari semua perjalanan. Anda nggak akan tahu seberapa jauh Anda bisa melangkah jika tidak pernah mengambil langkah pertama. Coba bayangkan, apa yang menunggu di luar sana? Peluang baru, keterampilan baru, bahkan versi diri Anda yang jauh lebih kuat dan berani. Jadi, mari berhenti sekadar berpikir dan mulai bertindak. Pilih satu langkah kecil untuk dilakukan hari ini, entah itu mencoba trik psikologi yang sudah dibahas, atau sekadar melakukan sesuatu yang sedikit berbeda dari rutinitas Anda.
Zona nyaman Anda mungkin terasa aman, tapi kebebasan sejati ada di luar sana, menunggu Anda untuk meraihnya. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap mengambil langkah pertama menuju kebebasan? Kalau iya, selamat datang di petualangan baru Anda. Selamat menikmati prosesnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.